103,5 TA Radio, the best music and information. Buletin VOA. Program Voice of America untuk wilayah Indonesia. Buletin VOA TA Radio. VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Berbeda dengan di Indonesia, ikatan dalam satu kepercayaan bukan merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. Laporan VOA berikut ini akan menuturkan kisah sejumlah diaspora Indonesia yang akan berbagi pengalaman mereka dalam proses mengikat tali pernikahan di Amerika tanpa dipermasalahkan ada atau tidaknya perbedaan agama di antara mereka. Dengan menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seputar pelarangan pernikahan beda agama belum lama ini, melangsungkan pernikahan di luar Indonesia menjadi sebuah alternatif yang trending bagi pasangan yang berbeda agama. Tak jarang bagi kalangan tersebut yang menetapkan Amerika sebagai pilihan tempat bagi mereka untuk menikah karena proses yang sangat mudah dan sederhana, sekaligus tidak dipermasalahkannya perihal perbedaan agama. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip kenegaraan Amerika yang menganut separation between church and state, atau pemisahan antara urusan legalitas negara dengan urusan kepercayaan. Dengan demikian, peraturan pemerintah sehubungan dengan pernikahan lebih bersifat legalitas tanpa adanya unsur keagamaan. Sementara urusan agama merupakan hal pribadi yang tidak dipertanyakan maupun berhubungan dengan legalitas warga. Proses pernikahan di Amerika bervariasi pada setiap negara bagian, namun ada sejumlah langkah serupa yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah di Amerika pada umumnya. Proses tersebut termasuk memperoleh surat izin menikah atau marriage license, di mana pasangan harus menunjukkan identitas sebagai bukti diri dan bukti tidak memiliki pasangan lain, sekaligus penyelesaian urusan biaya administratif. Langkah selanjutnya adalah melangsungkan upacara pernikahan atau marriage ceremony yang dapat dilakukan dengan adanya saksi dan pengambilan sumpah oleh seorang petugas kantor pernikahan. Walau demikian, ada pula sejumlah kota seperti Washington DC yang tidak mewajibkan adanya saksi atau petugas untuk pengambilan sumpah. Cukup pasangan tersebut saling mengucapkan janji. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan resmi atau marriage certificate sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka. Karina Vollmer melangsungkan pernikahannya di negara bagian Wisconsin. Saat ia dan suaminya, Derek, menikah di tahun 2008, mereka memilih sebuah lokasi ikonik di kota Milwaukee tanpa mengacu ke salah satu dari agama mereka yang berbeda. Derek agamanya Katolik, saya agamanya Islam. Karena itu kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa bernikah di Indonesia. Untuk upacara dan pestanya, kita pilih satu museum sains untuk lokasi bernikah. Beberapa bulan sesudah upacara resmi di Milwaukee, kita bernikah di Bali. Sebenarnya upacara di Bali itu hanya pesta, karena dari perspektif agama dan syarat resmi, kita tidak bisa bernikah di Bali karena berbeda agama. Walau demikian, saat Karina dan Derek menikah di Amerika, secara resmi upacara mereka dihadiri oleh dua pendeta. Seorang pendeta Katolik sebagai penasihat keluarga dan seorang pendeta episkopal yang meresmikan pernikahan mereka. Kepada VOA, Karina menjelaskan bahwa seorang pendeta Katolik tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan di luar gereja Katolik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan surat resmi pernikahan mereka ke kantor pemerintah kota Milwaukee untuk urusan pernikahan di negara bagian Wisconsin. Di Milwaukee, agama tidak ditanyakan sama sekali di permohonan untuk surat nikah. Selama kita berusia di atas 18 tahun dan tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, kita bisa bernikah. Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di 2 tempat.
Pertama di Gedung Pengadilan Negara bagian Maryland dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi. Lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama. VOA Voice of America di 103,5 TA Radio. Buletin VOA. Program Voice of America untuk wilayah Indonesia. Buletin VOA TA Radio. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di 2 tempat. Pertama di Gedung Pengadilan Negara bagian Maryland dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi. Lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama. Pernikahannya sih sangat sederhana ya, dan aku ngundang satu temanku untuk jadi saksi. Di ruang pernikahannya, seorang komisaris pengadilan melakukan upacara dengan mengucapkan beberapa kalimat dan meresmikan pernikahannya. Karena ini adalah pernikahan di gedung pengadilan, tidak ada penyebutan agama dan acara sangat singkat ya, hanya sekitar 5 menit kira-kira ya sudah selesai dan kami resmi menikah. Jeremia dan istrinya, Pat, memilih Hawaii sebagai lokasi pernikahan mereka. Persyaratan nikah di negara bagian tersebut bahkan jauh lebih sederhana tanpa mengharuskan adanya upacara. Cukup bikin appointment, datang ke kantor pengadilan, dan mengisi aplikasi. Lalu melakukan wawancara dengan seorang marriage officer untuk mendapatkan sertifikat. Apabila mereka menghendaki sebuah upacara pernikahan, maka marriage officer itu pula lah yang akan melangsungkannya. Dalam beberapa hari, sertifikat pernikahan akan dikirim ke rumah untuk menandakan mereka resmi menikah. Kalau untuk soal agama dan kepercayaan, mereka biasanya tidak mendiskriminasi tentang itu. Jadi, technically siapa aja bisa datang ke courthouse, get married as long, even kalau kalian nggak punya paperwork living in the US, masih bisa dinikahkan di courthouse. Nanti tetap dapat marriage certificate-nya dan marriage officer-nya tetap yang menjadi saksinya gitu. Hal yang menjadi sebuah catatan bagi pasangan yang ingin menikah, bahwa mereka tidak harus menjadi penduduk resmi untuk dapat dinikahkan di Amerika. Ini jugalah yang menjadi salah satu motivasi bagi Priyadi Dwi Tomo. Saat ia dan suaminya, Robi, datang jauh dari Jakarta untuk menikah di kota New York pada tahun 2013, prosesnya sangat mudah. Bahkan biaya administrasi saat itu secara keseluruhan tidak mencapai $80. Pendaftaran bisa dilakukan via email dari mana saja, dan semua perlengkapan pernikahan seperti cincin dan bunga semua tersedia dan dapat dibeli di sana. Bahkan jasa saksi pun tersedia dengan membayar $30. Kepada VOA, Priyadi meyakinkan bahwa saat mendaftarkan diri untuk menikah, mereka sama sekali tidak dipertanyakan mengenai agama. Ia pun masih menyimpan formulir yang mereka isi untuk kenang-kenangan. Satu lagi diaspora Indonesia yang menikah di negara bagian New York adalah Asih Syaf. Ia dan suami mengikat tali pernikahan mereka pada tahun 2007 di sebuah balai kota. Yang menikahkan mereka adalah seorang hakim. Syarat yang diminta, seingat saya, waktu itu kami diminta untuk memberikan ID masing-masing. Lalu kami juga harus membuktikan bahwa status kami berdua masih single. Dan tentunya dari ID kami bisa dilihat bahwa usia kami legal untuk menikah di New York. Kepada VOA, Asih menjelaskan bahwa ia dan suaminya tidak berbeda agama. Namun seingatnya, status agama mereka berdua bukanlah sesuatu yang ditanyakan saat hendak melangsungkan pernikahan. Kami nggak pernah ditanya atau diminta bukti tentang agama atau kepercayaan kami masing-masing. Di sertifikat pernikahan kami itu yang dicantumkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan juga tempat dan tanggal pernikahan. Sebuah survei oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 69% dari pasangan yang menikah di Amerika memeluk agama yang sama dengan pasangannya.
Dalam studi perbandingan tersebut juga ditemukan bahwa pasangan yang belum lama menikah lebih tidak mementingkan perbedaan agama dibanding pasangan yang menikah beberapa dekade yang lalu. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA Voice of America di 103,5 TA Radio. 103,5 TA Radio. menemani hari Anda dengan musik terbaik. Menemani hari Anda dengan musik terbaik.